Shalom saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan dan doa pengantar dan penguat memasuki kehidupan di minggu yang baru. Melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan bacaan firman Tuhan kita saat ini adalah dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, sehingga kami layak duduk di seputar firman-Mu dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam kuasa Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah, saudaraku, melalui bacaan firman Tuhan saat ini, saya tarik satu judul renungan, yaitu salah satu cara jitu menghadapi tantangan hidup yang semakin hebat. Salah satu cara jitu menghadapi tantangan hidup yang semakin hebat. Itu judul renungan kita pada saat ini. Nah, saudara, mari tetap buka Alkitab saudara sambil mendengar penjelasan renungan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudaraku umat Tuhan, ketika saya baru pertama kali belajar untuk berenang, kalau saya tidak salah pada saat itu, saya berusia kurang lebih 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Nah, saat itu guru olahraga saya membawa kami ke sebuah kolam berenang untuk melakukan praktek cara olahraga renang. Nah, saya masih ingat bahwa yang pertama kali guru saya ajarkan adalah bagaimana caranya agar saya dan teman-teman saya bisa mengapung di atas air. Nah, waktu itu guru saya berkata begini, saudara-saudara, perhatikan. Murid-murid, prinsip awal dari berenang adalah bersikaplah tenang ketika berada di atas air. Jangan berusaha untuk melawan tekanan air. Usahakan otot-otot kalian jangan sampai tegang. Itu kata guru saya. Otot-otot kalian jangan kaku. Pokoknya jangan melawan tekanan air. Tapi usahakan tetap rileks. Kalau kalian tegang dan melawan tekanan air, maka kalian tidak akan dapat mengapung, apalagi melakukan gaya untuk berenang. Dan luar biasa saudara, ketika saya berusaha mengikuti petunjuk guru saya tersebut, walaupun seringkali saya dan teman-teman saya gagal, namun akhirnya kami, khususnya saya, dapat mengapung di atas air. Lalu kemudian mulai menggerakkan tangan kaki saya dan mulai berenang. Walaupun saya tidak terlalu handal di dalam berenang, namun setidaknya saya dapat mengetahui teknik untuk mengapung di atas air, yaitu tetap tenang, tidak tegang, rileks, dan menikmati tekanan air. Nah, saudaraku, umat Tuhan Yesus, dikatakan dalam bacaan kita saat ini pada ayat yang ke-31, saudara perhatikan ayat 31 dari bacaan kita saat ini. Di situ dilukiskan tentang Raja Wali. Raja Wali yang terbang membumbung tinggi di langit. Dan seperti yang kita ketahui bersama saudara-saudara bahwa burung Raja Wali ini adalah salah satu jenis burung yang suka sekali terbang di ketinggian. Padahal kita tahu di ketinggian itu tentu tiupan angin akan semakin kuat, semakin hebat atau semakin kencang. Tapi yang terjadi, si Raja Wali itu tetap begitu ringan dan tenang melayang. Nah, rupanya si burung Raja Wali ini mempunyai cara yang sangat jitu, sehingga walaupun angin semakin kuat, semakin kencang, ia dapat terbang semakin membumbung tinggi, saudara. Caranya adalah Raja Wali ini tidak berusaha melawan angin, saudara. Malahan Raja Wali ini memanfaatkan tiupan angin yang sangat kencang dan bergerak bersama angin. Perhatikan, dia tidak berusaha melawan angin. Malahan Raja Wali ini memanfaatkan tiupan angin yang kencang dan kemudian bergerak bersama angin. Dengan kata lain, saudaraku, si Raja Wali ini mempercayakan dirinya pada dorongan angin.
agar dia bisa semakin maju. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebenarnya Raja Wali ini bukan terbang, tetapi ia melayang di ketinggian. Bukan dengan kekuatannya, melainkan dengan dorongan angin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pengajaran yang bisa saudara dan saya dapatkan melalui gambaran atau lukisan tentang Raja Wali yang terbang membumbung di ketinggian sekalipun angin begitu kuat dan kencang, pengajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. Begini saudara, ketika angin-angin pergumulan, ketika badai persoalan begitu kuat di hadapan kita, atau saat tantangan hidup semakin kuat, semakin hebat menerpa kita, maka jujur di hadapan Tuhan saudara-saudara, terkadang yang kita lakukan adalah kita mengeluh dengan sekuat tenaga. Kita mengaduh, kita marah, bahkan kita mempersalahkan keadaan di sekitar kita dengan sekuat tenaga. Bahkan mungkin dengan sekuat tenaga kita melawan dan mempersalahkan Tuhan. Ini artinya saudara-saudara bisa kita artikan bahwa kita melawan angin-angin kencang pergumulan tersebut. Kita melawan angin-angin kesusahan hidup tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini adalah hal yang sia-sia saudara. Kenapa saya katakan sia-sia? Sebab kita tidak akan menemukan jalan keluar. Ya. Sebab kita akan semakin putus asa, bahkan kelelahan dan kewalahan dengan menghadapi angin kencang, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan bisa jadi saudara-saudara kita menjadi frustasi karena kita berusaha melawan angin yang kencang itu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang saudara-saudara, lalu bagaimana caranya menghadapi setiap tekanan, setiap pergumulan, setiap kesusahan hidup yang selalu pasti ada di depan kita? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Jawabannya adalah, jadilah pribadi yang selalu menanti-nantikan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Maka saudara pasti akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru untuk menghadapi kuatnya tekanan angin persoalan, kuatnya tekanan angin pergumulan yang menghadang di hadapan kita. Saya ulang, caranya yang paling tepat. Jadilah pribadi, jadilah umat yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka saudara pasti akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru dalam menghadapi kuatnya tekanan angin persoalan, kuatnya tekanan angin pergumulan. Saya mau katakan begini saudara, jangan mau kalah dengan Raja Wali itu saudara. Dengan kata lain begini saudaraku, marilah dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah kita yang El Shaddai. Marilah dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa itu. Kita jadikan kesulitan-kesulitan hidup, kita jadikan tantangan-tantangan hidup, kita jadikan pergumulan sakit penyakit, kita jadikan semua kencangnya angin-angin atau badai kehidupan yang ada di depan kita sebagai alat catat, sebagai alat untuk kita kian berserah, tambah berserah dan mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan izinkan Roh Kudus Tuhan membuat Anda tegar dan kuat, bahkan bisa tetap membumbung tinggi di tengah hembusan angin persoalan yang sangat kencang. Dan ingat saudara, Anda bukan hanya akan dimenangkan, tapi Anda akan keluar sebagai pemenang dalam melawan kerasnya angin pencobaan, angin pergumulan yang ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah memampukan kami melewati minggu-minggu kehidupan yang sudah kami lalui. Ada begitu banyak angin-angin yang begitu kencang meniup kami dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Ada begitu banyak badai persoalan, badai permasalahan, angin pencobaan yang begitu menerpa hidup kami di minggu yang lalu.
Tapi kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Angin pencobaan, angin pergumulan boleh kencang, tapi kami tidak kehilangan nyawa kami. Ini bukti Engkau ada menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami yakin, bahwa dalam perjalanan hidup kami di depan, di minggu yang baru, pasti akan banyak lagi angin-angin pergumulan, akan banyak lagi angin-angin pencobaan, akan banyak lagi badai-badai persoalan, badai penderitaan yang siap menghadang kami. Tapi satu hal yang kami yakini dengan pasti, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Karena itu kami semakin berada di dalam kuasa-Mu. Berkati kami Tuhan, agar dengan kekuatan-Mu kami dapat melalui angin-angin pencobaan. Kami tidak melawan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mempercayakan kekuatan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami Engkau mampukan menjadi pemenang terhadap angin pencobaan, angin persoalan, angin pergumulan, dan berbagai macam hal yang menghadang di hadapan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, tulus hati kami berdoa, rendah hati kami berdoa. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, kami yang bergumul juang mencari pekerjaan, Tuhan berkati kami. Berikan kami yang terbaik sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Kami yang berusaha dengan berbagai macam cara yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, banyak hal yang kami alami dengan usaha kami, tapi kami percaya bahwa hal yang terindah Tuhan sudah sediakan bagi kami dalam setiap usaha kami. Berkati rumah tangga kami Bapa di sorga. Berkati keberadaan kami sebagai suami, sebagai istri. Tuhan tambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami tetap menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Berkati akan anak-anak dan cucu-cucu kami. Sertai mereka dalam pertumbuhan mereka. Sertai mereka dalam cita-cita dan harapan mereka. Berkati juga sanak saudara kami, handai tolan, kerabat kami, saudara-saudara seiman kami. Berkati juga orang tua kami Bapa di sorga. Lalu Tuhan, berkati dan lindungi semua gereja-gereja Tuhan, semua persekutuan umat Tuhan, dimanapun persekutuan umat Tuhan ini bertumbuh, bersaksi, dan melayani. Lalu Tuhan Yesus, izinkan hamba-Mu yang Kau pilih untuk menjadi orang urapan-Mu saat ini berkata, saudaraku, mari merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan seluruh tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru, dan kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus cinta dan sayang kita semua. Shalom.